Kipas rongsok dan janji yang tidak runtuh bagian keempat. Bagian keempat, ketika takdir menguji sampai titik terakhir. Bangunan bertuliskan, BAYTUN Teknik, dibangun dari kepercayaan, kini berdiri kokoh. Namun Sukaryun Baitun tahu satu hal. Hidup tidak pernah benar-benar berhenti menguji manusia, terutama mereka yang memilih jalan lurus. Usahanya kembali berjalan. Tidak cepat, tidak besar, tapi stabil. Para pekerjanya bukan sekadar karyawan, mereka keluarga. Mereka tahu siapa Sukaryun, tahu dari mana ia berasal, dan tahu bagaimana ia pernah jatuh berkali-kali. Namun justru ketika segalanya tampak tenang, ujian paling berbahaya datang dengan wajah yang sangat rapi. Suatu hari, seorang pria berpakaian rapi datang membawa proposal kerja sama besar. Nilainya menggiurkan, angka yang belum pernah Sukaryun bayangkan sebelumnya. Ia menjanjikan ekspansi nasional, pabrik besar, dan nama Sukaryun yang akan dikenal luas. Ini kesempatan emas, Pak Baitun, katanya. Sekali melangkah, hidup Bapak akan berubah. Malam itu, Sukaryun tidak langsung menjawab. Ia pulang, duduk bersama Ganiyah, menatap anak mereka yang tertidur. Apa menurutmu aku harus menerima ini? Tanya Sukaryun. Ganiyah terdiam lama. Jika keputusan itu membuatmu jauh dari kejujuranmu, maka itu bukan rezeki, jawabnya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Hari-hari berikutnya, Sukaryun menyelidiki diam-diam. Dan benar saja, di balik proposal manis itu, ada praktik curang. Pemotongan kualitas, manipulasi laporan, penipuan konsumen. Jika ia setuju, ia akan kaya. Jika menolak, ia mungkin akan dimusuhi. Dan Sukaryun memilih menolak. Keputusan itu menjadi awal badai baru. Tak lama kemudian, fitnah menyebar. Nama Sukaryun diseret, usahanya dilaporkan, pesanan dibatalkan satu per satu. Media lokal mulai mempertanyakan integritasnya. Yang paling menyakitkan, beberapa orang yang dulu ia tolong mulai menjauh. Bahkan ada yang bersaksi palsu demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Sukaryun benar-benar nyaris runtuh. Suatu malam, ia duduk sendirian di bengkel, lampu redup, suara kipas berputar pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Apa gunanya jujur jika akhirnya sendirian? Bisiknya. Di saat itulah, Ganiyah datang membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping suaminya, menggenggam tangannya erat. Kau tidak sendirian, ucapnya. Jika dunia berpaling, biarlah aku tetap di sini. Beberapa minggu kemudian, kebenaran mulai terungkap. Seorang mantan pekerja perusahaan besar itu memberanikan diri bicara. Dokumen palsu terbongkar. Nama Sukaryun perlahan dipulihkan. Namun tidak ada sorak-sorai. Tidak ada tepuk tangan. Hanya kelelahan, dan kedewasaan. Pada suatu pagi, Sukaryun mengumpulkan seluruh pekerjanya. Kita tidak akan menjadi yang terbesar, katanya. Tapi kita akan menjadi yang paling jujur. Tahun-tahun berlalu. Anak Sukaryun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rendah hati. Ganiyah tetap sederhana, tetap menjadi penopang dalam diam. Usaha mereka berkembang perlahan, bukan karena ambisi, tapi karena kepercayaan yang diwariskan dari mulut ke mulut. Suatu hari, seorang pemuda datang melamar pekerjaan. Tangannya kotor, bajunya lusuh. Aku cuma bisa bongkar kipas bekas, katanya malu. Sukaryun tersenyum. Dulu aku juga begitu. Ia menyadari sesuatu. Hidup telah membawanya ke lingkaran yang utuh. Dari hinaan, ke perjuangan, ke pengkhianatan, lalu kembali ke makna hidup yang sebenarnya. Di senja hari, Sukaryun berdiri di depan bengkel, memandang langit jingga. Ganiyah berdiri di sampingnya. Anak mereka memegang tangan mereka berdua. Ia tidak lagi mengejar pembuktian. Tidak lagi menyimpan dendam. Tidak lagi menunggu pengakuan. Karena ia tahu sekarang, kesuksesan sejati bukan saat orang yang merendahkanmu menyesal. Tetapi saat hatimu tetap bersih meski pernah diinjak. Dan kipas angin yang dulu disebut rongsokan itu telah menggerakkan lebih dari sekadar udara. Ia menggerakkan takdir, keluarga, dan harga diri seorang manusia.